Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa kehidupan orang percaya adalah bagi kemuliaan Tuhan? Saudara, seberapa penting kalimat seperti ini bagi hidup saudara dan saya? Saudara, bukankah sebuah kehormatan yang sangat luar biasa? Kita yang begitu banyak kekurangan, tetapi Tuhan mempercayakan kemuliaannya nyata dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebagai orang percaya kita mengenal kalimat yang seperti ini, Soli Deo Gloria. Artinya kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Saudara, memang segala sesuatu yang Allah lakukan adalah bagi kemuliaannya. Saudara, inilah sebenarnya yang seharusnya menjadi motivasi orang percaya, yaitu kita. Yaitu dalam segala hal dalam hidup kita, kita hanya ingin membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, hidup kita sebagai orang percaya tidak lepas dari pergumulan demi pergumulan. Saudara, pergumulan apapun yang engkau dan saya alami, saudara, itu adalah pergumulan rohani. Dan di dalam pergumulan rohani itu, saudara, sadar atau tidak sadar, saudara dan saya mengalami peperangan rohani. Saudara, ada kalanya kita bertanya-tanya, bukan? Kenapa kita sebagai orang percaya sudah melayani Tuhan dengan baik, hidup sebaik-baiknya, membaca firman, belajar taat, setia, tetapi mengapa pergumulan hidup saya tidak henti-hentinya datang? Saudara, seringkali itulah pertanyaan yang kita tanyakan, baik kepada orang lain ataupun kepada Tuhan. Saudara, ada satu jawaban yang merupakan jawaban yang sangat berharga atas pertanyaan itu. Semuanya itu supaya Tuhan dipermuliakan. Saudara, mari kita membaca 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Coba ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan makan bagi anakku, dan setelah kami makannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan
Elia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Elia melayani pada saat Raja Ahab berkuasa atas Israel. Dan istri Raja Ahab adalah Isabel. Dia adalah orang Sidon. Saudara, Raja Ahab adalah orang yang jahat di mata Tuhan dan tidak hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara, Raja Ahab, dia menyembah dewa-dewi orang Sidon, yaitu orang Kanaan, yaitu Baal dan Asyera. Sehingga saudara, Alkitab mencatat bahwa Ahab telah menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Itu terdapat dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 33. Saudara, melalui Nabi Elia, Tuhan mendisiplin atau menghukum bangsa Israel dengan tidak turunnya hujan atau embun, sehingga Israel mengalami kekeringan sekian tahun lamanya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, peperangan rohani adalah untuk menyatakan bahwa Tuhan sesungguhnya Allah yang sejati. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Saudara, bagaimana Allah menindak tindakan Ahab dan bangsa Israel yang tidak takut akan Tuhan, malah menyembah Baal dan Asyera, dewa-dewi orang Kanaan atau orang Sidon. Yaitu saudara, melalui Nabi Elia, maka Allah menghentikan hujan dan menghentikan embun. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara mengapa inilah yang Tuhan hukumkan bagi Ahab? Saudara, Tuhan ingin memberitahukan bahwa Dia adalah Tuhan yang mengatasi segala sesuatu. Bahkan segala sesuatu berasal dari Dia. Saudara, Raja Ahab bersama istrinya dan seluruh rakyat Israel, mengapa mereka menyembah Baal dan menyembah Asyera? Karena mereka mempercayai kepercayaan orang Kanaan bahwa Baal dan Asyera yang menentukan daripada panen mereka, yang menentukan daripada hasil-hasil mereka. Karena Baal itu dikatakan sebagai ilah langit dan bumi. Dan Baal itulah yang menentukan cuaca atau iklim. Dan memberikan kelimpahan termasuk Asyera. Saudara, Tuhan memberitahukan bukan Baal, bukan Asyera, bukan ilah-ilah manapun. Tetapi yang mencurahkan hujan, yang memberikan kelimpahan, yang memberikan embun, yang membuat tanah subur. Saudara, yaitu Tuhan, yaitu Yahweh, Yehova itu sendiri, yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita sebagai orang Kristen tidak pernah luput daripada pergumulan demi pergumulan. Saudara, pergumulan orang percaya bisa sama dengan orang-orang yang belum percaya, tetapi mempunyai makna yang berbeda. Saudara, pergumulan orang percaya Tuhan maksudkan dan Tuhan izinkan adalah supaya orang-orang bisa menyaksikan Tuhan yang sesungguhnya, yang adalah Allah yang sejati. Disitulah saudara, ketika kita menghadapi pergumulan hidup, kita tidak pernah lepas itu dianggap sebagai pergumulan iman kita. Kalau berbicara tentang pergumulan iman kita, maka kita berkata itu adalah peperangan rohani dalam hidup kita. Mengapa peperangan rohani? Karena di situ tempat kritikal dalam hidup kita. Apakah kita tetap mau taat dan setia kepada Tuhan? Atau kita kompromi? Saudara, ketika kita taat dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan menyatakan siapakah Dia. Dia adalah Tuhan yang sejati, Allah atas langit dan bumi, dan Dia adalah yang berdaulat atas segala sesuatu, dan segala sesuatu yang baik berasal daripada Dia. Saudara, jikalau kita kompromi, maka kita tidak akan melihat keajaiban Tuhan itu. Saudara,
ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan disertai oleh Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan keajaibannya. Saudara, pergumulan hidup orang percaya adalah untuk menampakkan kemuliaan Tuhan. Artinya, setiap pergumulan orang percaya itu begitu bernilai. Oleh karena itu, saudara, jangan kita menjadi tawar hati ketika pergumulan itu datang. Tetapi kita bersyukur, karena Tuhan pasti memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Asal saudara dan saya mau setia dan taat kepada Dia. Yang kedua, saudara, pemeliharaan Tuhan itu dilakukan dengan pelbagai cara yang Tuhan kehendaki bagi orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Ayat 9. "Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Saudara, Nabi Elia menyatakan bahwa tidak akan ada hujan sekian tahun dan tidak ada embun. Saudara, jangan lupa, Nabi Elia pun akan mengalami krisis air dalam hidupnya. Saudara, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak lepas tangan. Tuhan tahu kepada siapa Dia akan memberkati, dan apa yang Dia berkati adalah sesuai dengan kemurahan hati Tuhan tentunya. Saudara, Nabi Elia, dia tidak mengkompromikan pesan firman Tuhan. Karena apa yang dia katakan itu bisa berakibat dengan hidupnya tentunya. Karena kekeringan bukan hanya dialami oleh orang lain, tetapi Nabi Elia pun mengalami. Tetapi Nabi Elia menyampaikan sebagaimana firman Tuhan. Saudara, Tuhan tidak membiarkan Elia kekeringan. Dan Tuhan bisa memelihara hidup Elia dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Yang pertama, Tuhan suruh dia ke tepi sungai Kerit, sehingga dia mempunyai air. Dan bagaimana dengan makanannya? Saudara, Tuhan mengirimkan burung gagak memberikan dia makan. Tetapi saudara, ketika tiba sungai Kerit itu menjadi kering karena air hujan tidak turun-turun, maka Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sidon. Di situ suruh pergi ke rumah seorang janda di Sarfat. Dan saudara, menarik adalah janda di Sarfat ini mengalami kekeringan juga. Ketika Elia datang, bukan datang kepada orang yang kaya, yang punya stok makanan banyak, tapi kepada seorang janda. Yang ketika Elia minta makan kepadanya, janda ini berkata dia tidak punya apa-apa. Sekarang makanan yang dia punya itu cuma satu kali makan, setelah itu dia dan anaknya akan meninggal. Tetapi saudara, Elia dia percaya kepada Tuhan. Dia berkata, buatkan bagiku dulu. Nanti adonan itu tidak akan habis dan minyak tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak pernah bisa berpikir bagaimana Tuhan memakai seorang janda miskin yang terkena juga kekeringan untuk menolong seorang yang takut akan Tuhan, yaitu Nabi Elia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau memberitahukan, bukan janda miskin itu yang tolong kamu. Bukan burung gagak itu yang tolong kamu. Bukan sungai Kerit itu yang menolong kamu. Tetapi di balik semuanya itu ada Tuhan yang bertata, Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bermurah hati kepada Nabi Elia yang mau taat kepada perintahnya. Saudara, bukankah di sini memberitahukan kepada kita bahwa engkau dan saya tidak perlu khawatir akan hidup ini? Yang perlu engkau khawatirkan kalau engkau tidak taat kepada Dia. Yang perlu engkau khawatirkan jika engkau tidak setia kepada Tuhan. Tetapi jika engkau taat dan setia, engkau tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Saudara, ada Tuhan bisa memakai pelbagai cara yang mustahil untuk memelihara hidupku dan hidupmu. Sebagaimana Tuhan bisa memakai janda miskin yang tinggal makan satu kali kemudian meninggal. Tapi Tuhan bisa memberkati dia untuk memberkati Elia. Saudara, Tuhan, Dia bertata atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas segala situasi kondisi. Dan tidak ada sesuatu yang begitu sulit bagi Tuhan untuk menolong hidup kita. Hanya satu saja yang Tuhan minta,
Mari kita kuatkan hati kita, teguhkan langkah kita, jangan menengok ke kiri dan ke kanan, berjalan ikut Dia dengan sungguh-sungguh. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, supaya kami senantiasa dalam pergumulan kami selalu firm, kami taat kepada Engkau, kami setia kepada-Mu, dengan harga apapun yang kami harus bayar. Karena Tuhan, Engkau pasti ada cara menolong kami, sebagaimana Engkau menolong Nabi Elia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.